Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita bertemu lagi melalui daring ya. Karena masih masa pandemi, kita masih melakukan daring dalam jejaring ya, kelas dalam jejaring ya, lewat grup WhatsApp. Nah, kita sudah memasuki pembelajaran yang kedua, kelas 3 dengan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Nurfaiza dari kelas 4 PGSD A1 NIM akhir 439. Mari kita belajar. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, gerakan lokomotor atau gerakan jalan yang benar. Dan yang ketiga, Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dari bergerak sampai peka terhadap rangsang. Nah, kalian amati gambar di samping ya, ada seekor rusa, cicak, ikan, dan manusia yang sedang berjalan. Nah, itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding dengan kaki juga. Nah, sekarang anak-anak coba kalian tulis kosakata yang kalian tidak mengerti. Nanti akan Ibu jelaskan di room chat WhatsApp ya. Baik, sekarang ayo kita berdiskusi. Tadi kalian sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Nah, tadi juga di grup sudah Ibu beri link YouTube tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Sekarang kalian berlatih. Di sini ada soal, apa sih ciri-ciri cicak dan ikan? Tadi Ibu sudah menyebutkan ya. Coba kalian tulis di buku kalian. Nanti diperlihatkan ke Bu Guru ya. Nah, yang pertama, cicak merayap di dinding dengan titik-titik. Yang kedua, ikan berenang dengan titik-titik. Nah, kalian tulis ya soalnya. Selamat mengerjakan, selamat berdiskusi. Baik, kalian sudah berdiskusi ya tadi. Jawaban kalian sudah benar. Nah, sekarang kita masuk ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bernapas. Kalian bernapas kan? Nah, kalian juga bernafas karena kalian makhluk hidup. Nah, jika tidak bernafas maka tidak akan menjadi makhluk hidup. Baik, coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar ikan, manusia yang bernafas menggunakan apa yo? Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, seperti gambar di sini ya, di PPT. Coba dilihat, diperhatikan. Di sini ada gambar paru-paru ya. Nah, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Jadi ikan bernapas dengan insang. Nah, coba kalian tahu tidak, cacing itu bernafas dengan apa? Nah, cacing itu bernafas dengan kulitnya. Kalian sudah paham kan? Jika belum, beri pertanyaan di room chat ya. Nanti Ibu akan balas.
Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi lagi. Di sini Ibu ada 3 soal. Yang pertama, ikan bernafas dengan menggunakan. Yang kedua, lumba-lumba bernapas dengan menggunakan titik-titik. Yang ketiga, cacing bernapas dengan titik-titik. Nah, sekarang kalian kerjakan ya. Jangan lupa ditulis di buku kalian ya. Dan jika ada kosakata yang asing, coba ditulis. Nanti tanyakan ke ibu ya. Terima kasih. Nah, sekarang kalian sudah memasuki ciri-ciri makhluk hidup yang Ya, benar. Yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, coba kalian dulu masih bayi kan? Nah, sekarang sudah sekolah dasar kelas 3. Kalian mengalami apa? Iya, betul. Kalian mengalami tumbuh dan berkembang. Kalian mengalami ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga. Nah, tumbuh itu artinya bertambah ukuran, tinggi, dan ukuran berat. Kalian semakin tinggi dan semakin berat kan? Nah, itu termasuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, ada juga tumbuhan dari biji, lalu tunas, menjadi tumbuhan yang kecil, semakin besar, dan berbuah. Nah, itu juga termasuk ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu tumbuh dan berkembang. Sekarang, coba kalian ceritakan tumbuh dan berkembang dari tumbuhan dan hewan ayam. Dari bertelur, terus menetas. Nah, itu kalian tulis di buku kalian masing-masing. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, coba diamati gambar di sampingnya ya. Di situ ada ayam. Ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Baik, anak-anak sudah memahami kan ciri-ciri makhluk hidup yang keempat. Sekarang kita berdiskusi lagi. Nah, di sini ada soal nama makhluk hidupnya ada kucing, kuda, sapi, ular, cicak, dan ikan. Nah, kalian kerjakan atau centang. Nah, berilah tanda centang pada kolom berkembang biaknya ya. Nah, kucing itu melahirkan atau bertelur, kuda itu melahirkan atau bertelur. Misal, kucing itu melahirkan ya. Nah, pada kolom melahirkan beri tanda centang. Selanjutnya kuda itu melahirkan atau bertelur, nanti diberi tanda centang ya. Jika masih belum paham, bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu apa? Ya, benar sekali. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima itu memerlukan makanan. Seperti kalian membutuhkan makanan kan? Kalian memerlukan makanan kan? Setiap pagi, siang, malam kalian makan kan? Nah, jika kalian tidak makan, kalian akan kelaparan. Jadi, setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan. Selain manusia, hewan, tumbuhan itu sama juga memerlukan makanan. Nah, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan, semisal seperti sayur mayur dan daging. Itu untuk tumbuhan
dan hewan. Nah, sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan, rumput ya, seperti gambar di PPT ini ya, ada kuda yang sedang memakan rumput, ya kan? Nah, bagaimana sih dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan itu memerlukan makanan juga, tapi tumbuhan dengan cara apa yo? Ya betul, kita menyiram tanaman, kita menyiram tumbuhan dengan air. Nah, itu merupakan makanan untuk tumbuhan. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Baik, Ibu akan menjelaskan ya maksud dari peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang itu berbeda-beda ya. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata, ya kan? Karena silau dan biasanya kalau kepanasan juga. Nah, selanjutnya untuk tumbuhan, semisal pada gambar ya ada daun putri malu. Kalian tahu kan daun putri malu? Nah, jika kalian sentuh sedikit saja itu daun dari putri malu itu akan apa? Ya, betul sekali. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Baik, selanjutnya buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Lalu untuk hewan ada landak dan kaki seribu. Jika kita sentuh atau kita sentuh dengan kayu, dia akan menggulungkan badannya. Nah, sekarang kalian sudah paham kan maksud dari peka terhadap rangsang? Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu gerakan lokomotor atau gerakan berjalan dengan benar. Kalian sudah pernah berjalan kan? Nah, kalian praktekkan lagi yang gerakan berjalan yang benar-benar benar. Baik, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, Ibu ada sebuah soal untuk kalian berlatih di rumah ya. Nah, ini bisa jadi untuk tugas kalian ya. Bisa dikerjakan sekarang, nanti dikumpulkan, atau besok baru dikumpulkan juga tidak apa ya. Nah, soalnya seperti ini. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Yang pertama, kata berkembang biak. Lalu makanan. Selanjutnya tumbuh, bernapas, dan bergerak. Ibu beri contoh pada kata berkembang biak ya. Seperti ini. Kuda berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, seperti itu. Nanti kalian buat lagi ya kata-kata yang berkembang biak, makanan, tumbuh, bernapas, dan bergerak. Nah, kita sudah memasuki materi selanjutnya, yaitu gerakan berjalan atau gerak lokomotor. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Seperti pada gambar di samping ini ya. Yang pertama, berjalan ke samping kiri. Coba kalian praktekkan. Yang kedua, berjalan ke samping kanan. Yang ketiga, berjalan ke depan. Yang keempat, berjalan ke belakang. Jika berjalan ke belakang, hati-hati ya. Yang kelima, berlari ke depan. Yang keenam, berlari ke belakang. Yang ketujuh, berlari ke samping kanan. Yang kedelapan, berlari ke samping kiri. Dan yang kesembilan, berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Baik, selanjutnya materi bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan.
Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Nah, kalian harus bersyukur ya. Kalian bisa bergerak, berjalan ke sana kemari. Nah, masih ada orang yang tidak bisa berjalan. Jadi, kalian yang bisa berjalan harus bersyukur. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan termasuk sila pertama Pancasila, yaitu berbunyi bagaimana? Ya, benar sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang, seperti gambar yang ada di sampingnya ya, bisa diamati. Nah, lambang bintang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik dan menjauhi larangannya. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang, seperti gambar yang ada di sampingnya ya, bisa diamati. Nah, lambang bintang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik dan menjauhi larangannya. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, kita berlatih lagi ya. Di sini apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Sebutkan 3 saja ya. Nanti bisa diketik di room chat WA. Dan jangan lupa ditulis di buku kalian ya. Wah, jam pembelajaran kita sudah selesai nih. Nah, jika kalian masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan di grup WhatsApp karena bisa kondisional ya waktunya. Nah, jangan lupa tugas yang tadi dikerjakan ya, lalu dikumpulkan di grup WhatsApp. Nah, Ibu Guru mengucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan mohon maaf jika ada kata yang salah dari Ibu Guru ya. Tetap semangat dan terus belajar. Jangan lupa tugasnya, jaga kesehatan kalian karena masa pandemi ini masih sangat berlanjut ya. Semoga bumi ini lekas sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.